Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Evan. Pada kali ini kita masuk kepada pembahasan atau pada bab MTSNA. Dan di sini pada bab MTSNA kali ini di sini ada untuk pembahasan yaitu basic configuration. Nah, di basic configuration kali ini ada beberapa materi yaitu ada konfigurasi hostname, ada konfigurasi IP address, ada juga Trikabel CLI, IP service, router OS, login, manajemen, dan juga grup. Dan langsung saja kita untuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Di sini kalian itu harus memerlukan environment ya yang berupa yaitu pNetLab. Nah, di sini saya sudah untuk menyiapkan pNetLab-nya. Jadi di sini kita itu bisa menambahkan yang namanya mikrotik. Dengan klik kanan kita tambahkan node. Nah, di sini kalian pilihkan mikrotik router OS. Nah, sudah itu sini saya memakai mikrotik yang versi 7.20.7. Nah, namanya kalian bisa ganti. Dan di sini saya memakai default saja dan juga deskripsinya juga. Nah, untuk selanjutnya kita ke bawah dan ini pada cam option di sini saya akan mengosongkan. Sudah itu kita save. Nah, jadi sudah seperti ini. Nah, ini untuk menjalankan mikrotik ini kalian bisa klik start sini. Oke, nah di sini itu sudah berjalan atau sudah terapply. Selanjutnya pada mikrotik di sini kita harus tahu membutuhkan yang namanya cloud ya ataupun ISP. Jadi ini bentar. Di sini kita klik kanan, klik network. Nah, di sini namanya kalian bisa makan ISP. Nah, untuk tab-nya di sini kalian bisa pilihkan manajemen cloud. Jadi di sini untuk manajemen cloud itu akan memberikan IP private yang range-nya itu 192. Sudah itu kita langsung save. Nah, di sini nah, untuk ISP ini atau cloud ini itu adalah tujuan untuk sumber dari internet untuk ke akses dari mikrotiknya. Jadi di sini kita sambungkan dari ISP ke mikrotik satu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita jalankan untuk mikrotiknya dan klik pada bagian mikrotiknya. Tunggu hingga mengakses ke halaman terminalnya hingga login ya. Oke, sudah seperti ini kita login saja. Untuk loginnya itu adalah defaultnya itu admin. Untuk passwordnya di sini kita kosongkan, langsung saja enter. Jika ada opsi seperti ini kita end saja atau no. Nah, untuk new password kita bisa skip saja dengan shortcutnya yaitu Ctrl C. Nah, sudah seperti ini kita coba enter. Nah, di sini tidak merespon agar pada terminal mikrotik meresponnya kita coba seperti ini kan saja. Nah, di sini untuk terminal dari mikrotiknya sudah merespon. Di sini kita coba untuk cek IP-nya apakah sudah mendapatkan untuk IP address-nya. IP address print sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP-nya dengan IP-nya yaitu adalah 192.168.1.119. Nah, di sini kita coba akses dengan menggunakan yang namanya adalah Winbox. Kita cari di sini Winbox, kita masuk. Saya perkecil dulu.
Nah, seperti ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada Mikrotik sini untuk loginnya. Jadi seperti ini. Kalian itu bisa login atau masuk menggunakan MAC address ataupun IP address. Nah, untuk bagian login di sini itu adalah defaultnya dan passwordnya juga kosongkan. Dan di sini kita bisa lihat ada yang namanya identity atau nama dari perangkat ini, dan juga ini versinya itu adalah 7.20.7 dan ini tipenya adalah CHR. Kita bisa langsung connect saja untuk mengakses ke bagian fitur-fiturnya pada Mikrotik. Mikrotik connect. Nah, di sini kita berhasil masuk dalam Winbox dari Mikrotiknya. Nah, di sini ada pop-up ataupun kita ingin mengganti password. Namun di sini saya bisa skip saja. Nah, di sini, nah untuk konfigurasi kali ini kita itu akan mengganti sebuah hostname. Jadi untuk konfigurasinya untuk hostname, nah itu untuk router identity ataupun hostname, yaitu digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Jadi pada saat tadi ya masuk pada awal masuk login ke Winbox, dan di situ ada bacaan identity. Nah, itu adalah tanda pengenal ya ataupun identitas. Nah, untuk konfigurasi hostname tersebut itu ada dua cara ya. Yang pertama itu ada yang menggunakan aplikasi atau GUI, dan ada juga menggunakan CLI ataupun terminal. Nah, di sini kita akan coba tersebut untuk menggunakan GUI. Untuk menggunakan GUI di sini ya pada Winbox, di sini ada menu-menu tersebut. Nah, di sini kita pilih ke sistem. Nah, di sini ada bacaan identity. Nah, di sini kita akan coba ganti namanya dengan router board. Kita play. Oke. Nah, di sini untuk identitasnya itu sudah terganti. Nah, jika menggunakan terminal ataupun CLI, kalian bisa menggunakan pada yang di Pinatlab ini ataupun pada Winbox ataupun di GUI ini. Nah, kita bisa klik di bawah sini terminal. Nah, di sini kita akan skip saja untuk passwordnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk komen kita untuk melihat dengan hostname kita apa, kalian bisa ketikkan adalah dengan komennya itu adalah sistem, selanjutnya identity, selanjutnya print, lalu enter. Nah, di sini namanya RB untuk kita ya. Kalian juga untuk memasukkan komen ini bisa satu per satu ya, seperti ini. Jadi seperti ini sistem, lalu enter, lalu identity, lalu enter, dan lalu print. Nah, nih seperti ini juga bisa. Nah, untuk kembali kepada awal tersebut, itu kalian ya bisa tambahkan garis miring saja, lalu enter. Nah, di sini dia akan kembali. Selanjutnya kita akan melakukan untuk konfigurasi untuk mengganti hostname-nya. Nah, untuk mengganti hostname di sini kita ketikkan sistem,
selanjutnya identity, selanjutnya set, ya set name, sama dengan selanjutnya nama yang mau diganti. Misalnya di sini saya akan masukkan RB Stripan saja. Kita enter. Nah, bisa lihat di sini namanya sudah terganti ya. RB Stripan, dan di sini juga namanya sudah terganti. Dan kita lihat di terminal Pinet Lab. Nah, di sini juga sudah terganti. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi hostname. Selanjutnya yaitu adalah konfigurasi IP address. Oke, untuk IP address, nah IP address itu adalah sebuah alamat yang mengidentifikasikan perangkat di internet. Jadi IP address itu adalah untuk nomor pada saat mengakses ketik, dan kita di sini kita bisa setting IP address itu bisa dilakukan secara UI, tampilan pada Winbox, ataupun CLI terminal ya pada Winbox ataupun Pinet Lab. Nah, jadi untuk di sini pengubahan IP address. Nah, di sini tuh kita akan menambahkan IP address dan juga menghapus IP address dan juga disable enable, dan kita juga akan mengedit IP address tersebut. Oke, kita langsung saja ke Winbox-nya. Pada Winbox di sini, nah, untuk menambahkan IP address pada menu tampilan atau UI, nah di sini kalian bisa masuk saja ke IP sebelah ini, lalu ke atas di sini addresses. Nah, di sini kalian klik tambahkan. Nah, selanjutnya kalian memasukkan IP addressnya mau berapa. Misalnya di sini saya masukkan IP-nya 192.168.88.1, lalu tambahkan /24 seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada interface ya. Jadi jadi interface itu di bawahnya terdapat ada 4 ya. Kita bisa cek di sini. Di sini ya, kita bisa ketikkan interface print. Nah, di sini untuk interface pertama itu sudah terpakai, dan di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang kita akan gunakan itu adalah interface 1. Kita masukkan lagi ke Winbox-nya. Jadi di sini kita masukkan character 2 ya, sorry. Dan di sini kita apply. Oke, nah di sini IP-nya sudah ada. Dan di sini itu menggunakan metode UI. Nah, untuk metode terminal atau CLI, di sini saya menggunakan CLI atau terminal yang pada di Winbox. Nah, untuk di CLI itu komennya, oke, sebelumnya kita coba cek terlebih dahulu IP address ya. Sebelumnya kita exit atau keluar dari sini. Nah, di sini kita baru ketikkan IP address. IP address sini.
Ini IP, ini address. Di sini masih sama juga. Oke, sini kita coba lihat pada interface print. Dan di sini saya akan coba melakukan untuk interface yang tadi itu, berarti di sini kita melakukan yang ketiga. Itu komennya adalah IP. Di sini langsung enter, lalu address, lalu enter. Lalu di sini ada D, address sama dengan masukkan IP-nya 192.168. Titik misalnya di sini 77.1. Lalu tambahkan prefixnya /24. Misalnya interface. Di sini akan memasukkan interface yang enter 3 ya. Interface enter 3 seperti ini, lalu enter. Kita coba print. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk IP yang tadi kita tambahkan dalam metode UI ini sudah ada, dan juga ini metode yang di CLI. Selanjutnya itu kita akan sudah menambahkan, kita akan coba menghapus IP address-nya. Untuk menghapusnya kita bisa dengan komenkan remove. Nah, seperti ini. Nah, remove. Misalnya di sini remove numbers. Nah, numbers ini itu adalah nomor pada urutan IP yang sudah kita tambahkan tadi. Sekarang saya akan menghapus nomor 2 ini yang IP-nya 77.1, tambahkan 2. Nah, kita coba print. Nah, kita bisa lihat di sini IP-nya sudah terhapus. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan mendisable atau enable. Jadi kita akan menonaktifkan atau menaktifkan IP address. Nah, di sini kalian bisa menggunakan metode UI. Untuk metode UI itu kalian ke IP, lalu addresses. Nah, di sini kalian klik IP-nya. Nah, di sini kalian bisa klik X saja. Nah, dia itu akan mendisable. Dan juga ini untuk checklist ini untuk enable-nya. Nah, untuk terminal ataupun CLI kita bisa ketikkan di sini disable, lalu number sama dengan di sini ya kan disable. Nah, untuk mendisable itu jadi di sini IP-nya masih ada, tetapi untuk dia itu untuk statusnya menjadi nonaktif. Seperti itu. Nah, di sini menggunakan 1, lalu enter dan lalu print. Nah, di sini kita bisa lihat, nah dia itu IP-nya sudah nonaktif. Nah, untuk menaktifkan lagi kita tinggal disable, tinggal enable saja. Sama ya seperti di atas teman di sini, enable numbers sama dengan 1. Kita enter dan kita print lagi. Nah, saya lihat di sini IP-nya itu sudah menjadi aktif lagi. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan mengedit IP address. Untuk mengedit IP address kalian bisa menggunakan komen edit ataupun set. Nah, di sini saya akan menggunakan yang komen set saja. Lalu di sini masukkan nomor IP address-nya yaitu adalah 1. Selanjutnya address sama dengan
Misalnya di sini akan mengganti pada IP address-nya ini 88 menjadi 99. Tinggal seperti ini saja, 99.1 selanjutnya /24 itu prefixnya. Lalu kita enter dan kita coba print. Oh sorry guys, jadi seperti ini 192.168.1/24. Lalu kita enter, kita print. Nah, kita bisa lihat di sini IP-nya itu sudah berubah jadi 99. Jadi seperti itu untuk konfigurasi pada IP address. Nah, selanjutnya yaitu trik pada CLI. Kita langsung saja buka Winbox-nya. Ada menu CLI di sini. Di sini. Oke, untuk trik CLI di sini untuk masuk ke dalam sebuah menu ya pada sini kan di sini itu menekan GUI ataupun tampilan. Jadi untuk tampilan itu kita harus klik di sini lalu masuk ke bagian sebelah mana. Nah, untuk di terminal itu kita bisa dengan diketikkan saja. Misalnya di sini saya akan masuk ke sistem, menu sistem. Sini langsung kita enter. Nah, di sini kita sudah memasuki di menu sistem. Selanjutnya di menu sistem itu kita ingin masuk ke dalam lagi, misalnya di sini masuk ke identity. Selanjutnya kita enter. Nah, selanjutnya tuh kalian bisa masuk ke mana lagi. Nah, untuk kembali kepada menu awal, tinggal kita klik saja garis miring, enter. Nah, di sini dia otomatis akan kembali ke awal. Nah, selanjutnya misalnya kalian ingin melihat di dalam menu, misalnya seperti ini, sistem, identity, kita enter. Nah, di sini kalian bisa ingin melihat di sini pada di identity, tinggal kalian ketikkan saja print, enter. Nah, di sini dia akan menampilkan fitur dari dalam identity tersebut, yaitu dia akan menampilkan identitinya. Nah, selanjutnya untuk kembali, misalnya ingin kembali lagi ke dalam menu sistem. Nah, kalian bisa ketikkan saja titik 2 kali. Nah, dia otomatis akan kembali lagi ke sebelum menu tersebut. Seperti ini. Nah, untuk awalnya kalian bisa klik garis miring saja. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu kalian misalnya ingin mengetahui misalnya di menu sistem itu ada apa saja terdapat di dalam menu sistem itu. Misalnya sini kan coba. Nah, kita ketikkan sistem, selanjutnya tanda tanya. Coba. Nah, kita masuk ke sistem, selanjutnya tanda tanya. Oke, sini masuk. Di sini apa ya? Sistem.
Oke, sebentar. Oke, itu jadi untuk yang pada di video di modul itu komen menampilkan menu apa saja di bagian menu sistem ini, jadi tidak bisa menggunakan tanda tanya. Di sini kita menggunakan tab 2 kali. Oh, tinggal di tab saja. Nah, di sini dia akan menampilkan menu-menu pada di dalam menu sistem tersebut. Nah, misalnya di sini saya akan masuk ke dalam menu ini, history. Dan kita coba print, kita lihat di menu history. Nah, di sini itu adalah history kita yang sudah kita jalankan. Nah, jika kalian ingin, misalnya kalian ingin mempersingkat kata atau masuk ke menu yang singkat, jadi kalian misalnya di sini contohnya akan masuk ke menu sistem. Jadi saya mengetikkan 3 kata aja, SYS, lalu kita tab, nah dia otomatis auto complete. Jadi tinggal enter saja. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk pembahasan dari Xcode CLI. Selanjutnya yaitu adalah IP service. IP services yaitu adalah untuk kita memasuki IP dengan portnya. Jadi misalnya ini untuk IP services itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS ataupun mikrotik kita. Nah, jadi pada IP services itu kita bisa merubah port ini, dan kita juga untuk IP service juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, pada IP services ini, jadi itu kita juga bisa dibilang untuk aman ketika seseorang ingin memasuki akses dari mikrotik kita. Misalnya ada seseorang ingin mengakses mikrotik kita, jadi kita mendisable ataupun menghilangkan port tersebut, dan itu tidak bisa mengakses dan aksesnya. Jadi itu. Nah, untuk kali ini di sini ada terdapat lab ya, IP services lab, di mana di sini kita akan melakukan disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Kita juga akan merubah port SSH jadi 9022 dan Winbox 8921 menjadi 3000 ya. Dan kita juga akan melakukan login kembali ke router menggunakan default port dan login ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Nah, untuk kita buka saja di sini langsung ke Winbox-nya. Kita bisa lihat untuk menu services, IP services itu sebelah sini pada menu IP, lalu services. Nah, di sini kita bisa lihat di sini terdapat banyak beberapa port. Nah, di sini tuh kita akan mendisable ataupun menonaktifkan services kecuali SSH dan Winbox. Jadi untuk mendisable-nya kalian bisa klik saja pada portnya di sini, lalu kalian klik pada X di sini. Nah, dia otomatis akan mendisable. Kalian juga bisa menggunakan shift. Nah, jadi dia akan memilih banyak untuk port-portnya. Nah, selanjutnya kalian bisa disable. Selanjutnya yaitu telnet, kita disable. Ini kita satu lagi disable. Nah, ini kalau misalnya tidak bisa
Jadi sini kita misalkan yaitu SSH dan juga Winbox. Jadi seperti itu untuk mendisable IP servicesnya. Selanjutnya kita akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Kita buka Winboxnya sini untuk mengganti atau merubah portnya. Di sini kalian bisa klik saja, double klik bagian portnya. Di sini kita mengganti untuk port SSH itu menjadi 9022. Kita apply dan oke. Dan yang Winbox itu menjadi 3000. Ini kita apply dan oke. Nah, ini kita akan cobanya SSH, akan mencoba SSH dengan coba SSH menggunakan yang namanya putih ya. Kita sini atas administrator yes. Sini kita masukkan IP-nya 101.167.84. Ini di sini portnya kita ganti menjadi 9022. Selanjutnya langsung saya open. Kita tunggu hingga dia masuk ke halaman login. Dia akan merespon. Nah, di sini kita accept. Nah, di sini login as. Nah, di sini masukkan password. Kita coba ulang. Putih dan as administrator yes. Masukkan IP-nya 10.0.1.137.84. Masukkan portnya 9022. Open. Nah, di sini langsung login as. Ini itu adalah admin. Dan otomatis di sini kita skip Ctrl C dan di sini kita berhasil SSH menggunakan portnya itu adalah 9022. Kita close saja. Nah, dari SSH itu sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lakukan yang di Winbox. Sini kita close Winbox-nya. Kita cari Winbox. Sini kita yes. Nah, di sini kita masukkan IP-nya. Selanjutnya kita masukkan portnya, yaitu dengan titik 2. Lalu portnya adalah 3000. Lalu connect. Nah, dia berhasil masuk menggunakan portnya itu adalah 3000. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan login kembali router menggunakan default portnya. Oke, jadi kita akan merubah kembali portnya menjadi default. Kita masuk ke IP, lalu ke services. Dari sini kita akan enable kembali untuk portnya. Kita bisa klik di sini, kita centangkan FTP untuk telnet, untuk ini juga. Rasanya sudah enable semua. Selanjutnya kita akan mengganti portnya. Yang SSH yaitu adalah 22. Kita apply lalu oke. Dan untuk Winbox yaitu menjadi 8291. Apply lalu oke. Nah, jadi sini sudah terganti semua untuk portnya. Jadi seperti itu untuk IP services. Selanjutnya kita adalah router OS login management user. Oke, untuk login management user itu
sini kita bisa lihat pada saat kita memasuki box di sini, karena kita tuh login terlebih dahulu. Nah, login default itu di sini menggunakan admin. Admin ini adalah user root utama dalam router MikroTik kita. Jadi ketika misalnya di sini ada ingin yang mengakses MikroTik kita pada real base-nya, nah, untuk kerugian admin ini itu kurang secure ya, ataupun kurang aman. Nah, nanti itu kalian bisa yang namanya brute force ya. Kita coba lihat di sini brute force MikroTik, dan kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, di sini seperti ini. Jadi kalian itu akan mendapatkan serangan atau peringatan seperti ini. Jadi itu ada yang memaksa ataupun upaya login terus menerus ke dalam MikroTik kalian. Nah, jadi untuk menambahkan lebih amannya, kalian bisa menambahkan user baru dengan menambahkan password. Jadi di sini kita langsung saja. Sebelumnya di sini untuk login management itu ada yang namanya user dan juga group. Untuk grup itu bukan privilege. Jadi di sini kita untuk user dan group itu bisa mengatur aksesnya, bisa write, read ataupun full. Nah, di sini kita masuk ke sistem, ke user. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa fitur. Di sini ada user, ada group, dan juga yang lainnya. Nah, namun di sini kita masuk ke user terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat ada user default kita itu admin di sini. Nah, kita bisa menambahkan user dengan klik tanda plus di sini. Nah, misalnya di sini kita kasih nama hanya nama saya. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk grupnya bisa full, read, dan juga write. Nah, di sini saya memilih yang full. Selanjutnya di bawah di sini kalian bisa mengatur untuk IP address yang mana yang bisa mengakses untuk dari user tersebut. Nah, di sini saya akan mengkosongkannya, dan di sini kita memasukkan passwordnya. Kita masukkan saja ke 1, 2, 3 saja biar simple. Setelah itu apply dan langsung oke. Nah, di sini dapat ada user baru. Selanjutnya kita klik pada bagian di bawah ini yang more, dan kita klik pada bagian new winbox. Nah, di sini kita bisa login. Kita login menggunakan IP dan loginnya ataupun usernya tadi kita buat. Itu adalah namanya apa dan masukkan passwordnya 1, 2, 3. Kita connect. Nah, di sini kita berhasil masuki user yang telah tadi kita buat. Bagian sistem user. Nah, di sini kita masuk ke bagian server ini. Nah, selanjutnya untuk bagian kita bisa melihat untuk user yang sedang aktif atau menyala. Di sini kalian bisa klik pada bagian aktif user. Nah, di sini kalian bisa melihat user mana saja yang sedang aktif. Jadi seperti ini, seperti itu ya untuk manajemen usernya. Selanjutnya yaitu kita bagian ke bagian manajemen yang bagian grup. Oke, untuk grup sini kita bisa lihat pada slide-nya. Nah, di sini untuk router OS bagian manajemen grup. Untuk grup ini digunakan untuk memberikan akses terhadap user. Jadi yang maksud itu adalah yang akan mendapatkan akses ataupun permission yang terbatas.
Nah, selanjutnya itu adalah default terdapat 3 grup di Mikrotik, itu ada full, write, dan write. Jadi di sini kita bisa juga mengasah grup tersebut dengan aturan yang kita inginkan. Jadi kita langsung saja, kita akan membuat grup. Kita masuk ke Windows-nya. Dan di sini saya akan memakai yang user yang baru saja tadi sebelumnya kita buat. Dan ini kita di sini kita masuk kepada bagian sistem dan juga user. Nah, di sini kita sudah buat. Kita masuk pada bagian grup. Nah, di sini kita bisa itu mengakses untuk pool itu kita bisa mengakses semua pada bagian-bagian Mikrotik, dan untuk write itu hanya bisa melihat pada bagiannya saja, dan untuk write itu hanya bisa dikonfigurasi beberapa. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan menambahkan user. Di sini kita namanya user 1, dan kita untuk aksesnya atau permisinya kita pilih yang write, yang read. Dan untuk alert address-nya IP yang mana saja, dan kita masukkan passwordnya 1234 saja, dan kita masukkan kembali. Setelah itu kita apply dan lalu oke. Di sini user 1 dan akses write read sudah terbuat, dan kita coba login di sini. Di sini, nah di sini kita new inbox. Di sini IP-nya sama dan loginnya itu adalah user 1 dan passwordnya 1234. Kita connect. Di sini kita sudah masuk ke user 1 dengan permissionnya itu adalah read. Jadi kita hanya bisa melihat saja pada bagian-bagian menu di sini. Misalnya kita bisa masuk ke menu IP lalu ke addresses. Nah, jadi kita tidak bisa menambahkannya. Kalaupun kita coba ke sistem, ke user, nah di sini kita juga tidak bisa menambahkan user. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, yaitu kita akan coba mengakses yang untuk permission write-nya. Jadi di sini kita tambahkan user kembali, namanya user 2, dan kita pilih untuk permissionnya atau aksesnya, kita pilih yang write. Address kita di mana saja, kita masukkan passwordnya, kita samakan saja, kita apply dan lalu oke. Di sini kita sudah terbuat, dan kita coba masuk kembali ke user 2, IP-nya sama, passwordnya sama 1234, dan kita sudah masuk ke user 2 dengan permission ataupun aksesnya itu adalah write. Nah, untuk write itu kita bisa lihat di sini. Jadi di sini kita hanya dapat melakukan beberapa konfigurasi. Sebentar. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan konfigurasi polisi, FTP, dan juga root. Untuk polisi itu kita menambahkan user baru, dan FTP itu menambahkan IP address-nya. Kita coba masuk ke user 2-nya. User 2 di sini. Dan kita itu tidak bisa melakukan beberapa konfigurasi. Misalnya di sini kita masuk ke IP atau addresses. Di sini tidak bisa melakukan
konfigurasi menambahkan IP address. Untuk itu kita coba masuk ke sistem dan kita mencoba ke user. Di sini tidak bisa melakukan konfigurasi user. Jadi seperti itu ya untuk pemasangan dari project management bagian grupnya. Jadi itu saja untuk materi kali ini, untuk materi basic configuration. Di sini mungkin cukup sekian dari saya menjelaskan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.